Orang yang Tuhan pakai yang tidak segan-segan menyadari akan dosanya. Benar enggak saya sudah mencintai Taurat Tuhan selama ini? Saya telah menyukai firman Tuhan selama ini. Lihat perbedaannya di situ. Ketika dapur mulai kosong, persediaan mulai menipis, saya dan saudara, kalau Tuhan pakai siapapun dalam diri saya saudara, menegurnya, jangan sakit hati. Firman Tuhan ini menjadi senjata dalam diri saya dan saudara. Orang-orang Kristen masa kini justru manusia-manusia ini menyusahkan diri. Oke, Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan dan kondisi ini, kita memerlukan pegangan hidup. Pegangan hidup ini bukan seperti orang di kampung. Pegangan hidup orang di kampung itu bukan firman Tuhan. Tapi pegangan hidup orang kalau di dunia ini apa? Kekuatan dunia, kekuatan gaib. Ya. Nah, hari ini saya mencoba membagikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dan kepada jemaat yang mungkin ada di rumah, apa sih yang menjadi pegangan hidup saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini. Kita tahu betul bahwa dunia ini bukan semakin baik. Kita tahu betul bahwa dunia ini bukan semakin bersahabat. Kita tahu betul bahwa dunia ini bukan semakin indah, tetapi ada banyak tantangan kehidupan yang boleh membuat saya dan saudara bisa berubah pikiran. Hari ini saya membagikan kebenaran ini. Kita coba buka firman Tuhan. Sudah bawa Alkitab semua? Yang belum bawa Alkitab boleh dibawa, diambil ya. Kalau tidak ada, boleh juga. Baiknya sih bawa Alkitab, ya. Kita biasakan merenungkan firman Tuhan. Karena yang saya sampaikan hari ini, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi kebenaran, dan kebenaran yang seperti apa yang kita maksud. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 119. Ayat 161 sampai dengan 176. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai dengan 176. Wow, cukup banyak. Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai dengan 176. Yang sudah dapatkan katakan amin. Ini panjang, tapi kalau perikopnya di pasal 19 itu ada satu perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berkata demikian: bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Coba baca sama-sama. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dari judulnya saja sudah menarik. Dari judulnya saja sudah memancing memicu sesuatu yang ada dalam benak dan hati pikiran saya dan saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kita baca di ayat 161. Saya baca di ayat ganjil Bapak Ibu, ayat yang ke-6, ya. 161. Pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Ayat 162. Aku benci dan merasa jijik terhadap dosa, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku berpegang pada peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya.
Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarku ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku susah seperti bunga yang hilang, carilah hamba ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Amen. Ini ditulis oleh seorang pemazmur, seorang kalau boleh dibilang panglima tentara atau orang yang luar biasa berperang dalam dunia perang. Orang yang berhasil mengalahkan singa, yang bisa mengalahkan binatang buas. Nabi yang luar biasa. Nabi atau orang yang Tuhan pakai yang tidak segan-segan menyadari akan dosanya. Di dalam firman Tuhan kalau kita baca dari pasal sebelumnya, bahwa Daud dalam kondisi ini, sang pemazmur dalam kondisi ini, dia diperhadapkan dengan berbagai musuh. Banyak pembesar-pembesar tentara-tentara yang mengejar dia. Tetapi di ayat 61 berkata apa? 161. Pembesar-pembesar mengajar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu lah hatiku gemetar. Artinya dia tidak akan pernah gemetar, dia tidak akan pernah takut ketika banyak orang yang mengejar dia. Kondisi di sekelilingnya, kondisi yang ada, dia tidak pernah gemetar. Dia hanya gentar terhadap firman Tuhan. Saya kasih tema hari ini buat kita. Kekuatan mencintai Taurat Tuhan. Kekuatan mencintai Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Firman Tuhan. Coba buka sedikit Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita melihat di situ. Apa yang pesan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ini? Baca sama-sama 1 2 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini garis bawah. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Apa hasil daripada orang yang mencintai Taurat Tuhan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja? Ini kalau ayat 3 ini, orang kalau hanya baca ayat 3 ini kayaknya senang banget, betul? Dia lupa ayat 1 dan 2. Ketika orang mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, katakan amin. Tapi ketika dikatakan pasal ayat 1 apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam perkumpulan orang pencemooh. Amin. Di ayat 2, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ketika sudah mulai dibicarakan ayat 1 dan 2, orang mulai untuk menyatakan amin, berpikir dulu dia, benar enggak saya sudah mencintai Taurat Tuhan selama ini? Saya telah menyukai firman Tuhan selama ini. Kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
Jujur itu baik ya. Siapa yang pagi ini bangun baca firman Tuhan? 1, 2, 3. Yang lain nanti ya. Tapi dengar hari ini. Tanda kita mencintai firman Tuhan. Bangun pagi, nggak usah banyak-banyak. Minimal berapa ayat? 1 ayat saja. Susah buka di Alkitab, minimal buka di HP. Sekarang canggih, HP sudah ada kan? Ayo Bapak Ibu, kalau kita mencintai Taurat Tuhan, jangan lupakan membaca. Minimal baca, betul? Untuk membiasakan diri, minimal baca firman Tuhan. Atau setidaknya di dalam grup biasa dibagi, ya, renungkan. Sama juga kamu, Bapak Ibu membaca firman Tuhan ketika kita bagikan di grup, baca firman Tuhan, dengarkan biasanya ada renungan. Nah itu juga sudah bentuk kita mencintai Taurat Tuhan. Cuma kalau sudah dibawa ke grup itu sudah masuk ke penjelasan, sudah masuk ke uraian, bukan firman Tuhan seutuhnya. Kalau kita baca kita masih utuh, betul? Masih paham mentah, belum ada dicampur oleh pikiran-pikiran atau buah pikiran siapapun. Oleh karena itu di situ kita menguji bagaimana kita mendapatkan pengertian khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan janji kepada saya, janji kepada Tuhan hari ini, mulai hari ini, ya, bangun pagi sebelum tidur, minimal sekali dalam sehari baca firman Tuhan. Amin. Yang tidak punya Alkitab di rumah, kemarin Pak Gembala udah pernah tanya kan? Yang nggak punya Alkitab di rumah boleh unjuk tangan, dikasih secara cuma. Betul? Masih ada yang nggak punya Alkitab di rumah? Katakan. Ada yang nggak punya Alkitab di rumah? Nanti saya bilang ke Koh Januar untuk kasih. Koh Januar baik orangnya, pasti dikasih. Ada yang nggak punya Alkitab di rumah? Punya semua. Puji Tuhan, berarti jemaat GBI-AKP orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Amin. Mulai besok. Sang pemazmur menggambarkan bagaimana dia mencintai Tuhan. Sang pemazmur menggambarkan bagaimana dia cinta akan Taurat Tuhan dengan berbagai cara. Kalau kita lihat di ayat 161, dia berkata begini, aku gemetar terhadap firman Tuhan. Dia lebih gentar terhadap firman Tuhan daripada lawan dan musuh. Kita lebih gentar terhadap perkataan Tuhan. Kita lebih gentar terhadap firman Allah daripada gentar terhadap penyakit. Katakan amin. Kita lebih gentar terhadap suara Tuhan daripada kita gentar dengan kondisi yang genting. Katakan amin. Kita lebih gentar terhadap firman Tuhan daripada ekonomi. Katakan amin. Siapa yang masih gentar terhadap makanan dan minum yang dipakai setiap hari? Bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia pelihara, ikan di laut dia kasih tempat yang begitu luas. Saya dan saudara melebihi daripada itu. Katakan amin. Masihkah gentar saudara menghadapi dunia ini? Ada firman, ada lagi juta gentar, itu kan? Kalau itu membela negara. Tapi coba juta gentar kita membela, bukan membela firman Tuhan, tetapi menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan ini. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, selama seminggu ini saya udah biasa membaca firman Tuhan, tapi ada pengertian baru yang Tuhan kasih ke saya. Mungkin sesuai dengan kondisi saat ini. Saya baru sadar, saya baru ngerti lagi. Ada pengertian baru yang Tuhan kasih. Kadang ketika kita menghadapi kondisi sedikit yang susah, kondisi yang agak sedikit di luar kemauan kita, kondisi di mana kita tidak bisa hadapi, kita mulai ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan ingatkan kita melalui sang pemazmur. Tuhan, dia berkata begini, musuh-musuh yang dihadapi oleh sang pemazmur itu melebihi daripada kondisi saat ini. Tetapi sang pemazmur berkata begini, aku gemetar hanya kepada firman. Sang pemazmur menggambarkan begitu dia mencintai kebenaran itu, dia gemetar.
Gemetar bukan takut, tetapi saking apa ya? Ada rasa dia mencintai Tuhan, dia gemetar, dia gentar terhadap firman Allah itu. Kalau dia tidak merenungkan sekalipun, dia merasa ada kesalahan, dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang digambarkan oleh sang pemazmur, kalau kita lihat di ayat 162 berkata, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ini muncul rasa sukacita, ada kegembiraan dalam dirinya ketika dia mencintai firman Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita, ada kegembiraan ketika dia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Makanya dalam Bapak Ibu gini, kalau punya masalah, punya penyakit apapun, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Di situ kita mendapatkan ketentraman. Tentram, ada baik. Coba kalau punya masalah, punya kondisi, lalu kita sharing kepada sesama kita. Bukan solusi yang kita dapat, tetapi ya sama, saya juga begitu. Emangnya nggak tahu kondisi ini? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, sang pemazmur berkata begini, kegembiraan itu ada dalam dirinya karena firman Allah itu luar biasa. Sang pemazmur menggambarkan begitu banyak. Ketika dia mencintai firman Tuhan, lalu ada satu komitmen yang dia lakukan. Dia bilang, apa aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Itulah bukti-bukti bahwa dia mencintai Taurat Tuhan. Itu adalah satu komitmen dia. Kalau kita melihat gini, apa yang dilakukan Daud mungkin tidak sepenuhnya bisa kita lakukan. Setidaknya kita belajar. Coba ada Bapak Ibu praktikkan di rumah dalam kondisi apapun. Lalu ketika kondisi itu datang menghampiri pikiran saya dan saudara, buka firman Tuhan dan baca. Lihat perbedaannya di situ. Bukan dalam arti itu nanti masalah langsung hilang. No. Masalah itu tetap ada. Apakah ketika Daud memuji Tuhan, Daud membaca firman Tuhan, Daud merenungkan firman Tuhan, apakah musuhnya tidak mengejar dia? Tetap musuhnya itu mengejar dia. Tetapi Allah melindunginya. Tetapi Tuhan memberi dia kekuatan. Saya dan saudara, ketika kita punya masalah, punya keadaan, kondisi yang memang harus digumul, ketika datang kepada Tuhan, bukan dalam arti itu hilang begitu saja. Tetapi yang kita dapatkan ada suka, ada kegembiraan. Di ayat 171 ini lebih, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepada aku. Apa yang muncul dalam diri sang pemazmur dalam kondisi tertekan, dalam kondisi impitan dunia? Sang pemazmur bilang apa? Bibirku, mulutku penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ini yang menciptakan lagu ini, saya rasa dia nggak bisa menciptakan lagu ini kalau dia tidak lakukan itu. Kalau orang di luar sana, kalau dia kesalahan, harus dia bilang asta. Kalau orang di luar sana, kalau dia punya kesalahan, dia sadar begini, isti. Saya dan saudara ketika punya kesalahan, punya masalah, datang kepada Tuhan, katakan, mulutku
dengan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan bulan, salah berapa bulan yang lalu. Saya bilang ketika dalam kondisi keluarga, kondisi ini banyak menolak. Ketika dapur mulai kosong, persediaan mulai menipis, lalu tetap katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Nah, ini naikkan ucapan syukur itu. Nah, pertanyaannya ketika ngomong puji syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, apakah itu langsung penuh ke dapurnya? No. Tetapi Tuhan berikan sukacita. Tuhan kasih hikmat. Cara Tuhan, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Allah akan hadir di sana. Seperti Dia menolong Daud, demikian Dia menolong saya dan saudara. Mulut kita penuh dengan puji-pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban. Nah, ada ketenangan di hatimu ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Coba sesekali kamu Bapak Ibu menjauh daripada Tuhan. Saya percaya bukan ketenangan yang ada di diri saya dan saudara, tetapi apa? Galau. Iya Pak, saya sering nyanyi. Kalau ada kondisi awal bulan, lagunya apa? Kalau awal bulan? Hah? Terima sukacita surga, itulah, nah, itu kan? Akhir bulan lagunya apa? Aku berserah. Karena udah mulai ini. Terkadang moodnya orang Kristen itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Saya dan saudara orang percaya banyak berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu gini, iman saya dan saudara jangan pernah dipengaruhi oleh kondisi apapun. Amin. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap berkata begini, terima kasih Yesus. Jangan ubah-ubah lagunya. Banyak perkara, itu kan? Yang tak dapat ku mengerti. Baru tahu itu Allah peduli ketika sudah tidak ada. Tadi waktu lagi ada, nggak ada itu. Kalau dia nggak tahu kalau Allah itu peduli. Tapi jemaat GBI AKP tidak seperti itu, katakan amin. Jemaat GBI AKP orang yang sukacitanya dipenuhi setiap hari. Enggak tentu mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, mau bulan muda, mau bulan tua, bulan baru, terserah. Tetap hatinya kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, tanam di hati ini. Ya, mulai bulan akhir bulan ini jangan ubah lagunya. Jangan suara puji-pujian itu dipengaruhi oleh kondisi. Daud, kondisi apapun nggak berubah, dia tetap apa? Mencintai Tuhan. Mulutnya penuh dengan puji-pujian. Ketika ada masalah, ada kondisi yang memang harus kita lawan, kata ada kuasa dalam darahnya, balah, udah katakan itu, jangan tunggu pendeta dulu berdoa baru bisa itu. Kalahkan itu kekuatan iblis.
Bapak Ibu tuh bisa diberi kuasa. Oke? Markus pasal 16. Engkau, saya dan saudara telah diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan semua kuasa kegelapan itu, menginjak dan sebagainya deh. Minum racun pun. Tetapi jangan coba-coba minum racun ya, kalau lo tahu itu racun ya. Coba buka Markus pasal 16. Tanda-tanda ini akan menyertai pasal Markus 16 ayat 17 sampai seterusnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang mereka akan mengusir setan-setan demi mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan. Oke. Ingat, firman Tuhan mereka minum racun tidak akan mendapat. Tapi kalau tahu itu racun, kamu minum, itu namanya celaka sudah. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu, katakan, mereka meletakkan tangan atas orang sakit orang itu. Kepada siapa itu? Kepada pendeta? Bukan. Kata firman Tuhan di ayat 17 apa? Semua orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai saya dan saudara. Daud menghadapi banyak masalah, banyak musuh, tetapi ketika Tuhan bersama dengan dia, Daud menang. Katakan amin. Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Jangan takut. Kalau masih ada yang rasa, yang masih takut sampai dengan titik ini, masih ada rasa, kayaknya saya nggak bisa kok melakukan ini. Mulai belajar untuk hal ini. Orang yang sudah mencintai Taurat Tuhan, orang yang mulutnya penuh dengan puji-pujian, maka firman Tuhan ini menjadi senjata dalam diri saya dan saudara. Untuk keadaan kondisi apapun. Hai penyakit, enyahlah engkau. Mazmur tadi sudah Tuhan janjikan, dia berikan tanda-tanda itu kepada saudara. Usir setan. Kalau dari rumah kalian ada penghuni, udah usir sendiri, nggak usah nunggu pendeta. Katakan amin. Betul? Kadang saya tahu kalau bilang ditutup itu ada penghuni. Ini penghuni apa? Orang kosong kok. Penghuni ya? Itu namanya penghuni, itu pikiran kita, betul? Itu pikiran bawah sadar kita. Akhirnya berbentuk ketakutan. Apa yang kita percaya itulah terjadi. Apa yang kita iman itulah yang akan terjadi. Kata firman Tuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Mungkin saja Daud kalau dia harus takut kepada para pembesar-besar, dia takut kepada para prajurit, orang-orang yang mengejar dia, maka itu terjadi sudah. Kalau dia ada rasa ketakutan itu, tetapi karena dia berkata begini, aku lebih gentar terhadap firman Tuhan daripada orang-orang yang mengejar aku. Maka Daud, dia berkata begini, mulutku penuh dengan puji-pujian. Dia menjauhi kejahatan. Tuh. Bisa saja nggak Daud membuat kejahatan di situ? Bisa nggak? Bisa, dia kan tentara, dia kan raja, betul? Bisa saja loh. Dia kumpulin orang banyak, ya kan? Dia andalkan kekuatan dia. Itu satu bentuk kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi dia kata, aku menjauhi, aku jijik terhadap kedustaan. Aku jijik terhadap dusta, aku jijik terhadap dosa. Saudara-saudara, boleh katakan dalam diri saya dan saudara hari ini, aku jijik terhadap dosa. Aku jijik terhadap dosa.
dosa itu bukan, jangan pernah berpikir dosa itu membunuh. Jangan hanya berpikir dosa itu adalah berbuat zina. Dosa itu karena hanya mencuri, bukan. Tapi dosa yang tersembunyi dalam diri saya dan saudara itu sangat banyak. Coba ketika kita tahu itu, katakan kepada dosa itu, aku jijik terhadap kau. Tahu kan kalau jijik? Pernah ke tempat yang jijik gak? Betah gak di situ? Ada yang betah ke tempat yang jijik? Ada? Enggak kan? Kalau kita lihat tempat yang agak jijik, pasti kita segera menjauh, betul? Nah sama Daud begitu, karena dia jijik, dia menjauh daripada itu. Pikiran-pikiran kita yang selama ini mengganggu, katakan kepada dosa, aku jijik terhadap kau. Orang yang mencintai dan mengasihi Taurat Tuhan seperti Daud, dia memiliki hidup dan penuh pengharapan. Dia berharap sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah membiarkan dia. Daud pernah gagal enggak? Pernah, betul? Tetapi apakah kegagalannya dia terus dia biarkan kegagalan? Tidak. Dia harus bangkit daripada kegagalan untuk mendapatkan kemenangan. Dan manusia, betul nggak? Ya manusia kok, manusia biasa, dia berdosa pasti. Kesalahan terbesar dia ada, ya. Ketika dia membiarkan seorang tentaranya harus pergi berperang, lalu si istrinya di belakang dia kodain dan gangguin. Dan bersyukur Tuhan kirimkan orang dalam hidupnya. Saya saudara gini, kalau Tuhan kirimkan dalam diri saya dan saudara orang-orang yang Tuhan pakai untuk menegur kita, jangan sakit hati. Coba sahabatnya Daud, kalau disakit hati sama sahabatnya bisa saja kan? Tapi sahabatnya menegur dia dengan cara yang luar biasa. Daud berubah, betul? Daud menyesal. Saya dan saudara, kalau Tuhan pakai siapapun dalam diri saya saudara, menegurnya, jangan sakit hati. Katakan kiri kanan, jangan sakit hati. Ya. Kalau orang di rumah istrinya menegurnya, jangan sakit. Kalau suaminya menegur istrinya, jangan sakit. Kalau anaknya menegur orang tuanya, jangan sakit. Tapi ya toh anak juga harus tahu ya, tahu aturan, jangan kurang ajar. Negur orang tua. Daud cara menegur sahabatnya Daud menegur dia itu dengan cara yang lembut, betul? Dia pakai istilah, dia pakai cara yang supaya Daud ini nggak tersinggung, betul? Coba kalau langsung dia tegur itu, kamu berdosa, bla 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 bla. Makanya kalau kita menegur orang lain, jangan langsung to the point, betul? Pakai cara yang halus, tapi tetap jujur supaya tidak ada dusta di antara kita. Hidup dengan penuh pengharapan si Daud alami sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini kita semua orang Kristen melihat dan meneladani bagaimana kehidupan Daud, betul? Dia sang pemazmur yang hebat. Dia merasakan begitu besar kasih Tuhan. Bukanlah berarti masalah yang dihadapi itu tidak ada. Mungkin kalau dibandingkan dengan masalah kita saat ini nggak ada apa-apanya. Daud adalah orang yang tidak dianggap. Ya, Daud adalah orang yang kalau boleh dibilang di kampung atau di daerah itu adalah sampah kampung, sampah keluarga, betul? Tetapi kerendahan hatinya, kelekatan hatinya dengan firman Tuhan itu yang membuat Daud menjadi orang yang luar biasa. Tidak peduli apa kata orang denganmu, tidak peduli apa kata orang dengan keadaanmu. Yang kamu tahu, yang saya tahu, yang Bapak Ibu tahu, saya adalah milik Kristus. Adalah kembali kepada firman Allah seperti Daud. Katakan seperti yang kata Daud, mulutku penuh dengan puji-pujian.
Orang yang punya pengharapan, orang yang hidup dengan punya pengharapan, seperti orang kapal yang punya saur. Tahu saur ya? Saur itu kalau di kapal itu ada jangkar ya, yang dibuang ke dalam dasar laut kalau mau bersandar. Itu namanya saur. Saur pengharapan itu adalah pegangan. Supaya apa? Kalau ada apa-apa ada pegangannya. Kita punya saur pengharapan. Itu siapa? Yesus. Firman-Nya. Pegang itu sudah. Jangan pegang keadaanmu. Jangan pegang apa yang kamu miliki. Jangan pegang dengan apa jabatanmu. Enggak ada itu. Jabatan hanya titipan Tuhan. Katakan amin. Kekayaan itu hanya titipan Tuhan. Mati enggak dibawa. Kalau masih bangga dengan apa yang kita miliki saat ini, hati-hati. Sorry, bukan tidak boleh bangga dengan apa yang kita miliki, betul? Tapi kalau melebihi daripada Tuhan, itu namanya sudah membuat Tuhan jadi cemburu. Tuhan itu tuh pecemburu loh, betul? Sama seperti kita pasti punya pasangan hidup, betul? Kalau malah lirik kiri kanan, pasangan kita pasti cemburu. Nggak tahu deh sampai saat ini yang udah punya anak, mungkin masih pacaran dulu kan cemburu, betul? Apakah setelah punya anak apa masih ada cemburu nggak? Ya, cemburu itu normal, katakan normal. Tapi kalau cemburu buta itu nggak normal. Cemburu buta, ketawa cemburu buta terlalu curiga. Nah, Allah kita adalah Allah pencemburu. Ketika kita tidak menomorsatukan Dia dalam hidup kita. Daud bukan tidak punya apa-apa. Wow, Daud itu orang yang luar biasa, orang yang hebat. Betul? Ya, sekalipun hanya penggembala domba. Berapa ekor dombanya? Banyak nggak? 2-3 ekor. Nggak banyak loh. Tapi dia dibilang gembala domba. Tapi orang yang luar biasa. Ya, ini sebenarnya cara Daud ini bagus sekali untuk keluarga. Gembala dalam keluarga itulah suami. Dia harus bisa menguasai keluarganya. Gembala yang hebat, 2-3 ekor domba, betul? Oke, pertanyaan berikutnya, apa akibat atau ujungnya? Apa yang kita dapatkan ketika kita memilih mencintai Taurat Tuhan? Pasti dong ada loh. Siapa sih Daud? Pasti nggak mungkin dia nggak ada alasan dia. Pasti dia punya alasan kenapa dia mencintai kebenaran firman Tuhan itu. Alasannya apa? Dan apa yang didapatkannya? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, dia bilang, kalau kita udah baca tadi tentang ada ketentraman. Ya, apa tadi? Berapa tadi? Nah, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Akibat atau apa yang didapatkan oleh si Daud atau sang pemazmur ketika dia mencintai Taurat Tuhan, ada ketentraman. Katakan ketentraman. Adem ayem. Betul? Ada suka, tentram hatinya. Dia merasa dituduh, betul? Sekalipun banyak musuh, dia nggak mengganggu psikisnya. Dia tidur tenang, betul? Ya, jangan salah. Orang yang banyak masalah, sebenarnya kalau dia tidak ada di dalam Tuhan, itu nggak bisa tidur loh. Gelisah hidupnya, betul? Orang yang paling banyak masalah di Indonesia siapa sebenarnya? Bapak Ibu tahu nggak siapa orang yang paling banyak masalah di dunia ini? Hah? Orang yang paling banyak masalah di dunia ini adalah orang yang merasa ada semua. Itu dia punya masalah besar.
dia belum merasa cukup. Karena sudah serba ada. Tetapi orang yang harus berjuang untuk sesuatu, itu bukan orang punya masalah, tetapi orang yang sedang berjuang untuk mendapatkannya. Itu bukan masalah. Dia tentram, betul? Tidurnya tenang, habis kerja dia tidur, berarti deh. Habis kerja hari ini udah cukup lah, saya tidur tenang. Tapi orang yang punya segalanya, dia mikir, nggak bisa tidur tuh. Bagaimana supaya besok bertambah lagi, betul? Tapi jemaat GBI sekalipun dua sudah punya semuanya, tetapi dia tetap berkata begini, udahlah, itu bukan milikku kok, betul? Itu adalah titipan Tuhan. Satu ketika saya bekerja dalam sebuah pekerjaan, ya orang ibarat lah, sekuler lah, bukan lain dengan dunia saya. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang dosen, ketika turun ke satu pekerjaan yang ibaratnya yang saya ingin itu nggak bisa dikerjakan. Orang bertanya kepada saya, masa iya sih? Yang benar, kok bisa kerjakan seperti ini? Saya hanya bilang begini, kalau saya di kampus, saya adalah dosen, betul? Kalau saya di tempat pekerjaan ini, saya adalah karyawan, saya adalah pekerja. Kenapa? Saya nggak bisa bawa kemana-mana itu. Ketika ada di kampus saya bawa, saya udah keluar, saya jadi orang biasa. Saya ada pernah orang bilang miring, tapi saya berkata begini, terima kasih, itu pecutan bagi saya, supaya apa? Saya tetap berjuang. Yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika kita harus mencintai Tuhan? Apa yang saudara dapatkan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika mencintai firman Tuhan? Yaitu tidak ada rasa tersandung. Kita nggak ada rasa tersandung itu gini loh. Ada istilah lain tentang kata tersandung. Tersandung itu kalau orang jalan tiba-tiba kakinya tersandung. Nah, istilah tersandung ini sebenarnya halangan. Ya, ada saja halangan, betul? Ada saja yang membuat gagal, betul? Itu namanya sandungan. Nah, kalau kita mencintai firman Tuhan, kita tidak akan pernah ada. Ya, Tuhan hindari kita dari sandungan-sandungan. Terkadang manusia sendiri, ya, terkadang saya dan saudara, terkadang manusia, orang-orang Kristen masa kini, justru manusia ini menyusahkan diri. Sebenarnya itu nggak susah, bisa dibuat gampang, tetapi terkadang manusianya itu menjadikan lebih berat, menyusahkan dirinya sendiri. Dan apa? Bersandar kepada pengertian, karena main logika. Kalau manusia sudah main logika, bersandar kepada pengertian sendiri, maka di sana kita melihat manusia itu membuat dirinya susah sendiri. Bukan Tuhan yang menyusahkan dia, tetapi manusia sendiri yang menyusahkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak mau hidup susah, jangan susahkan diri. Karena saya ulang, kalau mau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mau hidup susah, jangan menyusahkan diri sendiri dengan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi apapun keadaan, tetap bersyukur, lewati. Anggap itu bukan sebuah kondisi yang menyusahkanmu, tetapi sebuah kondisi supaya saya dan saudara semakin naik level. Betul? Ujian itu kalau kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, ujiannya nggak sama. Kalau kelas 1 naik kelas 2, ujiannya apa? Dibaca 1 tambah 1 sama dengan 2, betul? B tambah A tambah K tambah U. Kelas 1 betul? Dibaca baku. Kelas 2 nggak begitu lagi ujiannya, beda, betul? Mulai ada material lain. Kelas 3 sampai ke kelas 4 beda lagi ujiannya. SMP, SMA, mahasiswa beda ujiannya. Kenapa? Semakin naik level. Kalau saudara dan saya mau di ujian itu terus, nggak mau ujian yang lebih besar, tapi saya dan saudara tidak mau naik
kelas. Itu namanya kalau di sekolah itu namanya mahasiswa abadi. Ya janganlah jadi mahasiswa abadi. Ya, mari kita berdiri.